sosoknya seperti apa di masa Ustaz sendiri? Yang baik, yang baik. Sejak usia 11 tahun dia sudah merenungkan tentang air. Dan Quran surah ke-11 Hud ayat ke-7, wa kana arsyu 'alal ma'. Allah menguasai segala yang ada di perairan. Itu sudah menjadi renungannya sejak usia 11 tahun. Di Masjid Kota Baru Parahyangan, dia menatap satu batu dengan tulisan Allah, di bawahnya ada airnya. Itu sudah dia renungkan dan ingin sekali mengetahui bagaimana arasy Allah yang di air. Anak yang hebat, anak yang dedikasi, berbakti pada orang tua. Semoga husnul khatimah. Terima kasih. Ustaz, Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pada hari ke-6 pencarian Ariel, Ustadz Adi Hidayat bermimpi bertemu dengan seorang anak muda. Masih dalam suasana berkabung wafatnya Emeril Khan Mumtaz, Ridwan Kamil baru saja menggelar pengajian doa bersama di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil mengundang Ustadz Adi Hidayat untuk menyampaikan tausiah dan memimpin doa untuk Ariel yang telah wafat di Sungai Erie, Bern, Swiss. Ustadz Adi Hidayat juga turut menguatkan keluarga Ridwan Kamil dengan menyampaikan makna beberapa surat Al-Quran dan kisah mimpi spiritualnya yang diterima usai sholat duha pada saat hari ke-6 pencarian Ariel di Sungai Erie, Swiss. Kisah spiritual yang dialami Ustadz Adi Hidayat lewat mimpi usai melaksanakan sholat duha rupanya belum pernah diceritakan kepada siapapun selain ke saudara Ridwan Kamil, yaitu LP. Pada hampir pencarian hari ke-6, tepatnya hari Senin itu, saya masih berzikir berdoa di waktu duha. Ini saya belum cerita ke siapapun, hanya sini saya cerita, kata Ustadz Adi Hidayat seperti dikutip dari redaksi melalui akun YouTube Intens Investigasi Senin 6 Juni. Dan sedikit saya ungkap kepada Kang LP, sebelum dia berangkat ke Swiss pada hari Senin. Duha saya tertidur, lalu saya berada bersama dengan seorang anak muda di suatu tempat hamparan, bagus hijau, itu ada kolam yang berubah. Anak itu lompat, dia masuk lalu saya ikuti. Tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk, merasakan dalamnya kolam, saya pegangan. Itu terlihat tiba-tiba hilang dan senyum, baru saya sadari anak itu yang saya zikiri, yang saya lihat fotonya yang ramai di media. Jelas Ustadz Adi Hidayat. Setelah mengalami mimpi tersebut, Ustadz Adi Hidayat pun memutuskan untuk ke Bandung lantaran merasa ada hal yang mungkin diperlukan dan harus dia sampaikan kepada keluarga Ridwan Kamil. Itulah awal kisahnya, saya datang ke Pakuan ini di hari Senin dan saya sampaikan kepada Kang LP waktu itu. Saya akan tiba, di hati saya ingin kesini, apapun yang menjadi bagian dari solusi yang bisa saya hadirkan, sampaikan saat ini dan mudahan ada yang baik. Begitu ujarnya lagi. Lebih lanjut, Ustadz Adi Hidayat juga mengungkapkan ada satu hal yang belum terungkap bahkan hingga saat dirinya dalam perjalanan menuju Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat hari itu. Ya Allah, kenapa air? Ya Allah, kenapa air? Begitu pikirnya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menemukan jawabannya dari Al-Quran, hadis, dan kisah lama Ariel saat masih kecil yang sebenarnya juga diketahui oleh Ridwan Kamil. Kang Emil tahu sebetulnya 7 September 2009, satu saat masjid yang sangat indah dirancang oleh beliau sendiri di Kota Baru Parahyangan itu dimulai dan selesai 2010. Kata Ustadz Adi Hidayat, setahun setelah pembangunan masjid tersebut selesai, Ustadz Adi Hidayat mengungkap ada seorang anak kecil berumur 11 tahun yang kemungkinan belum masuk fase bali. Seorang anak kecil menatap air yang di atasnya terdapat batu bulat besar bertuliskan lafal Allah dan berpikir sembari merenungkan tentang bagaimana kuasa Allah dengan arsy-Nya yang ada di atas air. Bukankah setahun setelahnya ada anak yang menatap air, lalu di atasnya ada batu dengan tulisan Allah, dan dia merenungkan sesuatu. Anak 11 tahun itu punya rasa penasaran, ya Allah bagaimana arsy-Mu yang ada di air, ya Allah bagaimana kuasa-Mu itu yang ada di air. Begitu tutur Ustadz Adi Hidayat. Boleh jadi renungan-renungan itu yang menghantarkan pada keadaan husnul khotimah terbaik yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Itu jawaban dari apa yang direnungkan 11 tahun yang lalu, yang renungkan itu dijawab dengan cara wafatnya. Adapun Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan bahwa ajal, kematian itu merupakan sesuatu yang pasti, namun ada yang menjadi pembeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, yaitu cara atau kondisi saat meninggal. Ada suasana indah yang ditetapkan Allah saat kembali pada perjumpaan dengannya.
bagi hamba-hamba Allah yang diberikan taufik keselarasan dengan cara apa dia meninggal. Seperti halnya Eril yang syahid saat wafat tenggelam di Sungai Erie, Swiss dan meninggalkan amalan-amalan baik. Ini kata media asing soal hilangnya Eril putra Ridwan Kamil. Hilangnya Emeril Khan Mumtaz, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menuai banyak perhatian. Masyarakat Indonesia turut mendoakan dan memberikan dukungan semangat pada Ridwan Kamil dan keluarga agar tetap kuat dan tabah dalam menghadapi situasi tersebut. Namun perhatian ternyata bukan hanya dari masyarakat Indonesia dan media di Indonesia saja. Beberapa media juga mengabarkan insiden hilangnya pria yang kerap disapa Eril itu yang belum ditemukan hingga hari ini. Media Qatar Al Jazeera menyoroti insiden tersebut dengan judul berita Swiss mencari putra Gubernur Indonesia di Sungai Erie. Dalam artikel tersebut, Al Jazeera menulis rentetan kronologi atas hilangnya Eril di Sungai Erie, Bern, Swiss. Sementara media Malaysia yakni The Star juga mengabarkan hilangnya putra Ridwan Kamil itu. Mereka menuliskan bahwa kepolisian Swiss sedang mencari Eril di Sungai Erie setelah mengalami musibah saat berenang di sungai tersebut. Selain itu, media Swiss sendiri yakni swissinfo.ch juga menyoroti kejadian tersebut dengan menuliskan kekhawatiran putra Gubernur Jawa yang hilang di Sungai Swiss. Media Swiss tersebut menuliskan berenang di sungai dan danau adalah hiburan musim panas yang populer di Swiss. Melansir dari Swiss Info, Senin 30 Mei, ribuan pekerja kantoran di Jenewa, Basel, Bern dan juga Zurich serta di tempat-tempat lain bahkan menghabiskan istirahat makan siang mereka di pemandian sungai dan danau. Namun insiden tenggelam di sungai dan danau adalah penyebab kematian yang relatif jarang di Swiss. Menurut statistik terbaru dari Swiss Life Saving, menyatakan bahwa 46 orang tenggelam di danau dan sungai pada 2020. Angka tersebut turun dari 89 kematian yang disebabkan oleh tenggelam di sungai atau di danau yang tercatat pada musim panas tahun 2003. Media lain yang berasal dari Amerika Serikat, The Washington Post, juga menuliskan soal hilangnya Eril saat berenang di Sungai Swiss. Dalam artikelnya, media itu menuliskan bahwa pencarian Eril akan terus berlanjut setelah pria itu dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei 2022 yang lalu. Korban hilang di Sungai Erie biasanya ditemukan dalam 3 minggu. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Haddad, menjelaskan, berdasarkan keterangan dari tim SAR dan juga polisi Sungai Erie, korban hilang biasanya ditemukan dalam rentang waktu antara 3 hari hingga 3 minggu. Hal itu diutarakannya saat menggelar jumpa pers terkait hilangnya putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, saat berenang di Sungai Erie, Bern, Swiss pada tanggal 26 Mei siang hari waktu setempat. Mereka mengatakan ada 3 critical time penting, yakni pertama adalah di mana para korban sering ditemukan pada 3 hari pertama, kata Mulyaman pada Sabtu 28 Mei. Tapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya, 99% itu ditemukan dalam 3 minggu, begitu ujarnya. Mulyaman juga menjelaskan kesaksian dari tim SAR dan para polisi sungai itu didasarkan pada pengalaman mereka selama puluhan tahun menjaga sungai tersebut. Lalu kapankah Eril akan ditemukan? Terkait sampai kapan kiranya pencarian Eril akan dilakukan oleh tim SAR dan polisi sungai setempat, Mulyaman memastikan bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan dalam pencarian setiap korban hilang di sungai tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa upaya penyisiran dan pencarian korban dari sungai itu merupakan salah satu upaya rutin dalam tugas harian mereka untuk menjaga sungai tersebut. Sehingga upaya pencarian itu akan tetap dilakukan selama tugas harian dilakukan. Sebetulnya tidak ada spesifik waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan. Karena ketika kemarin kami bertemu dengan tim SAR, mereka menjelaskan bahwa jawaban dari polisi sungai adalah bahwa telah menjadi tugas kami untuk setiap saat memantau keamanan dari sungai tersebut. Jadi mereka tidak mengatakan dalam beberapa hari misalnya tidak ditemukan, maka pencarian akan dihentikan. Tidak seperti itu, pencarian akan terus berlangsung setiap hari, karena itu telah menjadi tugas mereka sehari-hari untuk memantau setiap pojok dari sungai yang dilindungi tersebut. Begitu ujarnya.